Koneksi antar materi modul 3.1. Tujuan pembelajaran khusus. CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitan kutipan di atas dengan pembelajaran modul 3.1 adalah seorang guru terkadang menghadapi sebuah dilema etika, yaitu akan menyelesaikan materi sesuai dengan tuntutan atau akan memampukan peserta didik sesuai ketercapaiannya, masing-masing dengan mengutamakan pembentukan karakter peserta didik. Lalu, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai dan prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan haruslah nilai-nilai yang bersumber pada kebajikan serta berpihak pada murid, dan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal ini akan mewujudkan budaya positif yang berdampak baik pada lingkungan belajar. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hendaknya kita mampu menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan keutuhan murid. Dengan mengutamakan murid, maka kita telah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menyertakan murid dalam pengambilan keputusan. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Maksud yang saya tangkap dari kutipan di atas adalah, melalui pendidikan, kita diajarkan untuk memiliki kepekaan terhadap tindakan kita, yaitu dengan mengetahui etika dan moral yang menjadi pedoman hidup di dalam masyarakat. Rangkuman dan kesimpulan pembelajaran modul 3.1 Koneksi antar materi. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, filosofi Pratap Triloka, khususnya Engar Sosong Tulodo, menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan, hendaknya memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak bagi muridnya. Yang kedua, filosofi Pratap Triloka, khususnya Ing Madyo Mangunkarso, menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam pengambil keputusan, hendaknya mampu memberdayakan dan membangun kerukunan lingkungannya. Yang ketiga, filosofi Pratap Triloka, khususnya Tutpuri Handayani, menegaskan bahwa sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan hendaknya memberikan keputusan yang mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja murid. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang sangat mempengaruhi kebijakan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sedangkan tanggung jawab adalah wujud berani menghadapi segala resiko atas keputusan yang kita ambil. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan dalam lingkungan sekolah, agar kelak murid kita menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan.
3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sisi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan kegiatan coaching adalah mengeksplorasi kemampuan dan kekuatan yang dimiliki coachee. Jika dikaitkan dengan modul ini, berarti mengeksplorasi kemampuan coachee dalam pengambilan keputusan yang bijak dengan proses coaching yang menjalankan prinsip coaching dan sesuai dengan alur tirta dapat membantu pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan mempengaruhi terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru, sebagai pemimpin pembelajaran, harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dilema etika. Guru juga harus memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh, maka perhatian rasa ingin tahu dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan psikologis. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Nilai-nilai yang dianut oleh pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lainnya akan sangat mempengaruhi pendidik tersebut dalam mengambil suatu keputusan, baik yang berupa dilema etika maupun bujukan moral. Karena nilai kebajikan akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika dan bujukan moral, di mana nilai yang bagus akan dikuatkan, dipertegas, atau mungkin bisa disingkirkan. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Lingkungan yang positif, kondusif, nyaman, dan aman adalah lingkungan yang diharapkan dan dapat membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan potensi dalam dirinya yang berbeda dan tidak bisa disamakan dengan orang lain. Tugas pendidik adalah membantu dan menuntun anak-anak untuk menemukan jati diri dan mengembangkan potensinya. Persepsi tersebut akan mendorong kolaborasi dan sinergi antar warga sekolah. Lingkungan tersebut akan tercipta dari budaya positif. Budaya positif akan terbentuk dari kesepakatan dan sinergitas para warga sekolah dalam menyepakati keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Dalam keyakinan inilah dibutuhkan suatu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. 7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan itu muncul jika tidak adanya komunikasi dan tidak adanya keterbukaan dalam lingkungan. Pada kasus pengambilan keputusan, dari suatu masalah dilema etika dibutuhkan suatu kejelian dalam menganalisisnya. Akankah menggunakan prinsip N-based thinking, rule-based thinking, atau care-based thinking dalam penyelesaiannya? Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dilema etika berdasarkan paradigmanya, seperti individu melawan kelompok, keadilan melawan belas kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, kita harus mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dengan telah memahami ketiganya,
maka kita akan menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, ataupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan semakin merdeka dalam belajarnya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seorang pemimpin pembelajaran hendaknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Keputusan seorang pemimpin pembelajaran akan terkait secara terus dan berdampak pada kehidupan muridnya, karena keputusan seorang pemimpin pembelajaran ini dijadikan sebagai pedoman dan bahkan mungkin bisa saja menjadi sebuah jalan bagi masa depan muridnya. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menjadi seorang pemimpin pembelajar yang memahami karakteristik murid yang berdiferensiasi baik dari sisi sosial maupun emosionalnya. Seorang pendidik juga harus memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat dieksplorasi menggunakan prinsip coaching. Dengan demikian, akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak kepada murid. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang materi modul 3.1 ini adalah tentang penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, di mana pemahaman tersebut saya gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul untuk memetakan mana yang benar lawan benar, disebut dilema etika, atau benar lawan salah, disebut juga bujukan moral. Hal di luar dugaan yang saya dapatkan pada modul ini adalah ketika kita menemukan kasus dilema etika, maka perlu kita menemukan opsi investigasi opsi trilema, yaitu mencari solusi di luar dua pilihan yang ada agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima oleh semua pihak. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apakah bedanya dengan apa yang Anda pelajari modul ini? Ya, saya pernah. Ketika saya sebagai seorang pendidik yang dituntut untuk memberikan nilai yang memuaskan kepada siswa, di mana siswa tersebut memerlukan nilai yang bagus agar lolos dalam syarat mengikuti lomba untuk membawa nama baik sekolah. Saat itu, saya berpikir, kenapa siswa sekarang selalu meminta sesuatu secara instan, sedangkan pada zaman saya masih sekolah, tidak pernah terbesit untuk mendapatkan sesuatu yang bukan dari usaha saya, apalagi meminta nilai yang semestinya tidak diberikan apabila kita tidak melaksanakan suatu tugas atau ujian. Setelah saya mempelajari modul ini, kemudian saya beranggapan bahwa siswa memang harus berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dilema etika yang saya hadapi tersebut harus saya sikapi secara terstruktur, kolaboratif, sesuai dengan nilai kebajikan, sehingga menjadikan keputusan yang lebih bijaksana. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip N-based learning, yaitu saya melakukan karena yang terbaik untuk kebanyakan orang ataupun rule-based thinking, yaitu berpusat pada aturan yang ada. Setelah saya mempelajari modul 3.1, saya lebih banyak mengolah rasa empati saya untuk memutuskan sesuatu menggunakan rasa peduli atau care-based thinking. 14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi ini sangat penting bagi calon pemimpin pembelajaran, karena dengan memahami paradigma, prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan, saya akan lebih mampu bersikap bijak jika bertemu dengan masalah kasus dilema etika maupun bujukan moral.
sehingga dapat menentukan keputusan yang diambil dengan bijak dan mengurangi dampak negatif pada semua pihak yang terlibat, sehingga bisa menimbulkan win-win solution, tidak ada yang merasa dirugikan dari keputusan yang diambil. Sekian koneksi materi modul 3.1 yang saya rangkum dan saya refleksikan dengan video. Guru bergerak, Indonesia maju.